Biadab, 7 orang tega memperkosa 2 bocah perempuan di bawah umur di Padang, Sumatera Barat. Ironisnya, ke-7 orang pelaku tersebut tak lain adalah keluarga kandung 2 korban itu sendiri. Yang lebih menyedihkan, sang ibu justru tak ingin memperjuangkan 2 buah hatinya yang menjadi korban karena tak ingin keluarganya terseret pidana. Lantas, mengapa lagi-lagi orang terdekat kerap menjadi pelaku pemerkosaan anggota keluarganya sendiri? Berikut ulasan khas ragam perkara, 2 anak dicabuli keluarga sendiri. Mengapa tega? Miris, 2 orang bocah di bawah umur di Padang diperkosa oleh sanak famili dan tetangga rumahnya. Usut punya usut, sang ibu mengetahui aksi bejat yang dilakukan oleh keluarga dan tetangganya. Lantas bagaimana perkara ini bergulir? Benarkah adanya dugaan pembiaran? Dua kakak beradik yang masih berumur 7 dan 5 tahun di Padang menjadi korban nafsu bejat keluarganya sendiri. Kakek, paman, kakak sepupu, 2 kakak kandung dan tetangga korban menjadi pelaku pemerkosaan 2 anak yang masih di bawah umur itu. Belakangan diketahui, teman paman korban rupanya juga ikut-ikutan merenggut masa depan 2 bocah polos itu. Mirisnya, pemerkosaan dilakukan di rumahnya sendiri. Karena selalu dihantui rasa ketakutan tinggal serumah dengan pelaku, korban pun memberanikan diri untuk mengadu ke tetangga lain dan ketua RT setempat. Barulah warga melaporkan ke polisi. Kalau masyarakat otomatis itu marah. Karena masyarakat di lingkungan kita ini, itulah kita usir dan rumah sementara kita segel. Nggak boleh mereka tinggal sementara ini di sini. Pertama, yang kedua, kita kasih kesempatan untuk mencari tempat tinggal yang lain. Yang tak kalah ironi, bukannya memperjuangkan nasib 2 buah hatinya yang menjadi korban pemerkosaan, sang ibu justru enggan bersaksi dan kooperatif dengan polisi. Dalih sang ibu bungkam tak lain lantaran malu dengan aib akibat perbuatan keluarganya. Untuk ibu korban sampai saat sekarang belum mau atau belum bersedia memberikan keterangan karena ibu korban beranggapan bahwa dia tidak ingin melaporkan karena yang akan dilaporkan tersebut juga orang tuanya, kemudian anaknya dan serta saudaranya, sehingga dia merasa tidak mau melaporkan kejadian ini ke polisi. Lantas bila keluarga sendiri yang seyogyanya menjadi pelindung anak-anak di bawah umur ini bisa berlaku keji dan tega melakukan pemerkosaan kepada sanak saudaranya sendiri, kemana bocah-bocah tak berdosa ini harus mengadu? Korban tentu harus ada rehabilitasi baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kenapa? Karena itu kan sangat tidak mudah. Pertama mungkin saat ini dia hanya mengerti sakit, tapi belum mengerti sebenarnya apa yang terjadi akibat kejadian itu. Dia tidak mengerti bahwa itu adalah hal yang sebenarnya terlarang, dia ini korban gitu ya. Dan yang paling penting menurut saya juga bagaimana kemudian orang tua yang sesungguhnya ini bertanggung jawab. Kalaupun orang tua itu ada konflik kemudian menikah lagi, tetapi pengalihan pengasuhannya itu kan harus jelas gitu. Ibu tetap harus bertanggung jawab. Menjadi korban pemerkosaan tentu tak pernah terbesit dalam benak kedua kakak beradik di Padang, Sumatera Barat ini. Penyembuhan luka fisik maupun psikis menjadi 2 prioritas penting bagi keduanya. Jadi yang harus diperhatikan lebih kepada kesehatan jiwa anak-anak ini, gitu. Trauma yang sudah dihadapi itu seperti apa gitu. Setelah mereka misalnya mengalami masalah ini, sebaiknya dapat penanganan dari pakar yang untuk bisa trauma healing ya, melewati masa-masa yang tidak menyenangkan pada diri dia gitu. Tak sekali 2 kali kasus pemerkosaan yang menimpa anak di bawah umur. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat dari korban sendiri. Mengapa? Ini saya kira merupakan bagian dari fenomena disfungsi sosial yang terjadi pada agen keluarga dan tetangga. Nah,
para pelaku yang melakukan tindakan perilaku menyimpang tersebut ini mengalami kondisi di mana dia kehilangan nilai dan norma sebagai pegangan hidupnya. Nah, kondisi yang terjadi pada si pelaku ini yang disebut dengan namanya anomi. Nah, anomi yang terjadi pada si pelaku ini disebabkan karena dua faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berkaitan dengan kondisi psikologis dari si pelaku tersebut, dan di satu sisi juga terjadi satu kondisi frustasi sosial di dalam menjalani kehidupannya, sehingga keyakinan terhadap nilai dan norma yang dipegang oleh si pelaku itu menjadi melemah.